Oke, Bapak sampaikan dulu aja ya, nanti baru kita sedikit diskusi setelah Bapak sampaikan. Permainan softball. Pernahkah kamu melihat pertandingan softball di televisi? Ada yang sudah pernah, ada yang belum pastinya ya. Permainan softball termasuk dalam permainan bola kecil. Ya, permainan menggunakan bola kecil seperti kasti dan rounders. Menggunakan bola kecil ya. Bermain softball selain menyehatkan dan menyenangkan juga dapat melatih konsentrasi dan kecepatan reaksi. Konsentrasi itu apa? Pikiran ya. Kecepatan reaksi itu apa? Ada yang tahu? Kecepatan reaksi adalah gerakan, baik gerakan tangan atau gerakan kaki. Teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan softball antara lain berlari, memukul, dan menangkap bola. Berlari, memukul, dan menangkap bola. Dapatkah kamu melakukan teknik dasar bermain softball dengan baik? Softball diciptakan oleh orang Amerika. Tahukah kamu teknik bermain softball? Kita belum pernah praktek ya. Udah pernah belum kelas 6? Belum, Pak. Oke, belum. Karena pandemi ya. Nanti kalau udah pandemi COVID sudah selesai, insya Allah Bapak akan mempraktekkan materi-materi yang ada di pembahasan PJOK. Oke. Untuk slide pertama, ada yang mau disampaikan? Sam Ramadan, M. Fahri, Fatah, Naswa, Firman. Ada yang mau disampaikan? Jadi kategori permainan bola kecil ya, permainan softball. Ada yang mau disampaikan? Kelas 6? Enggak ada. Suara siapa tuh tadi? Nggak usah takut, Bapak nggak galak kok. Santai aja. Ini kan diskusi kita, belajar kita. Di olahraga. Ada yang mau disampaikan, Nak? Tidak ada, Pak. Jelas? Jelas ya? Oke. Lanjutkan. Dalam softball terbagi 3. Ada teknik dasar, ada peraturan permainan, ada nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Dalam teknik dasar ada beberapa materi itu. Yang pertama memukul, menangkap, melempar, mengontrol bola, dan yang terakhir menghentikan bola. Kata kuncinya, softball, bola kecil, bola, sportif, glove, dan base. Ada yang tahu tentang yang Bapak maksud glove? Ada yang tahu nama glove itu apa? Enggak, Pak. Nggak tahu. Base, base, di tampilan di handphone kelihatan jelas, anak-anak kelas 6? Bola, iya sore. Jelas, Nak? Oke, ada yang mau ditanyakan untuk slide kedua ini?
Naswa, Fahri, Fata, Sam, Firman, Enggak ada, Pak. nggak ada. Yang lain? Pertanyaan. Cukup jelas? Cukup jelas, Nak? Oke, Bapak lanjut ya kalau cukup jelas ya. Oke, apakah kamu sudah mengenali olahraga softball? Dari slide yang udah Bapak tampilkan, sekarang sudah tahu ya. Sedikit banyak sudah tahu. Jika melihat gambar yang tadi udah Bapak tampilkan, itulah bentuk permainan olahraga softball. Nanti kalau teknik bermainnya, nanti kita praktek langsung. Selanjutnya, sejarah softball. Permainan softball diciptakan tahun 1887 oleh seorang Amerika, warga negara Amerika bernama George Hancock. Nanti kalau ada pelajaran mengenai permainan softball, Bapak udah jelaskan ya. Dan minggu kemarin, kayaknya udah pernah Bapak kasih materi nyatet ya. Benar nggak yang ngerjain tugas PJJ dari Bapak? Benar, Bapak udah ngasih materi tentang permainan softball? Kelas 6? Udah ya? Yang sudah baca-baca pasti, sedikit mengingat nih. Oke, Bapak lanjutkan. Bernama George Hancock, tahun 1906. Seorang ahli olahraga bernama Lewis Robert mencoba memperbaiki permainan softball ini, diperbarui. Nah, makanya setiap olahraga apapun, kalau emang ada pikiran yang kreatif, boleh, selagi kegiatan olahraga tersebut tidak mempengaruhi keselamatan kita ya. Oke, lanjut. Softball mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga tahun 1916. Dan Matthew, seorang guru besar dalam bidang olahraga, menyempurnakan permainan softball ini. Jadi selalu disempurnakan sampai sekarang ini. Softball pertama kali dipertandingkan di Hill di Chicago tahun 1933. Ini masih di wilayah Amerika ya. Di Indonesia permainan ini mulai berkembang pada tahun 1967. Berarti setelah zaman kemerdekaan. Kemudian dibentuklah organisasi softball dengan nama Perbasasi, Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia. Ya, diingat ya, anak Bapak, Perbasasi kepanjangan dari Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia. Oke, kita membahas softballnya aja ya, baseballnya kita tidak usah bahas. Softball di Indonesia pertama kali dipertandingkan pada tahun 1973 di PON 8 Jakarta. Nanti setelah Bapak sampaikan boleh lihat ada video yang nanti akan Bapak tampilkan. Oke, lanjut. Peraturan dan permainan softball. Lapangan permainan softball berbentuk bujur sangkar. Bujur sangkar sama juga apa ya, bentuk apa ya? Ada yang tahu? Yang udah belajar matematika? Naswa, bujur sangkar itu sama juga apa? Bentuk apa?
Fahri? Sam? Firman? Bujur sangkar sama juga bentuk apa? Ada yang bisa jawab? Dapat poin yang bisa jawab ya. Persegi, Pak. Persegi. Oke, terima kasih Naswa. Tantangan Bapak terjawab sama Naswa. Jadi udah ada jawaban dari Naswa adalah bujur sangkar sama juga persegi. Persegi itu bisa seperti keramik ya, atau lantai. Kurang lebih seperti itu bentuk permainan softball. Oke, Bapak lanjutkan. Panjangnya 16,67 meter. Jarak menangkap catcher atau sama juga catcher, penangkap sama juga catcher, tempat pelempar atau pitcher plate yaitu 18,4 meter. Ukuran tempat pelempar berdiri adalah 16 kali 15 cm. Permainan ini memiliki 3 base. Dan base keempatnya itu langsung dilalui dan merupakan tempat untuk memukul. Jadi gambarannya ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Jadi kalau kita habis mukul, kita harus lari ke titik 1. Lanjutkan titik kedua, lanjutkan titik ketiga, balik lagi ke titik 4. Jadi startnya di titik 4, finishnya di titik 4 atau base 4. Base adalah bantalan karpet yang disesuaikan ukurannya dengan ukuran 38, ketentuannya ya, ketentuan bakunya adalah 38 kali 38 cm. Kurang lebih sepanjang garis ya. Garis kan 30 cm, berarti lebih 8 cm lagi. Kurang lebih segitu bentuknya. Tebalnya 12,5 cm. Jadi lebih setebal buku. Ini ya. Kurang lebih 12 cm tebal buku. Oke. Kemudian itu base itu untuk kita hinggap, tempat hinggap ya. Kemudian home base berukuran 42,5 cm dengan setiap sisi puncak berukuran 30 cm. Perpanjangan garis home base 1 hingga 3 disebut garis batas atau garis sektor. Garis ini dimaksudkan untuk menentukan apakah bola jatuh di dalam atau di luar garis batas permainan. Jadi misalnya, ini Bapak ada, kelihatan nggak? Ini secara kelihatan ya. Ini dari nanti ada gambar yang Bapak akan tampilkan lagi. Oke, untuk slide di materi ini Bapak udah sampaikan, ada yang mau disampaikan dari anak-anak kelas 6? Fahri, Fatah, Naswa, Firman, Sam.
Ada yang mau disampaikan Pak Mardi? Ada Pak. Kenapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cukup jelas? Jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, Bapak sekarang boleh bertanya, gantian ya. Tadi kan Naswa udah jawab nih. Sekarang Bapak coba tanya sama namanya Sam. Sam, nama organisasi softball seluruh Indonesia apa, Sam? Sam, videonya dibuka. Udah penjelasannya. Tinggal dulu. Udah, kalau Bapak udah sesi tanya, mending di stopping aja share. Oh gitu. Belum selesai. Masih banyak. Bisa jawab? Bisa, Pak. Tadi Bapak tanya Mas siapa? Sam. Tadi katanya ngerti. Nah, sekarang Pak Marin tanya sama Sam. Sam, nama organisasi softball seluruh Indonesia disingkatnya apa? Perbasasi. Perbasasi. Oke. Terima kasih, Sam. Selanjutnya, Bapak slide berikutnya ya. Kelihatan gambarnya? Nah, ini yang dinamakan lapangan softball. Di tanda ini, kursor yang Bapak gerakin ini adalah untuk pemukul. Jadi dalam softball ini ada dua tim ya. Ada tim penjaga, ada tim pemain. Harus diingat ya, ada dua tim, penjaga dan pemain. Di lingkaran ini posisi untuk pelempar, pelambung bola. Ya, yang di sini oke, Bapak sampaikan dulu penjelasannya ya. Permainan softball sangat mengutamakan kostum dalam bermain dengan alasan untuk penyeragaman tim. Di samping kostum, permainan ini juga menggunakan glove. Yang tadi Bapak tanya di awal, glove itu apa sih? Ada yang bisa jawab glove itu apa? Ayo, yang tahu jawab. Pak Mardi nanya. Kelas 6. Yang tahu jawab. Tampilannya udah ada kok, tinggal jawab aja. Kalau tadi kan nggak ada materinya, sekarang ada materi. Bukan cuma mendengar aja ya, sekarang melihat nih, melihat materinya nih. Sarung tangan. Dari 5 Sarung siswa, tangan. sarung tangan. Siapa yang jawab tuh? Sarung tangan. Sam. Oke, terima kasih Sam. Sarung tangan yang seperti apa sih? Glove itu pastinya beda ya, bukan sarung tangan biasa ya.
sarung tangan yang sudah didesain untuk permainan softball. 33 gram itu udah ketentuan ya dalam pertandingan, tidak asal. Desainnya juga udah ada ketentuannya, bahannya juga, bentuknya juga. Bapak lanjutkan. Seorang penjaga atau catcher harus menggunakan pelindung muka atau masker mask dan pelindung tubuh body protector. Adanya pelindung peralatan ini adalah untuk memudahkan dalam teknik permainan maupun untuk keselamatan pemain. Kalau dalam pertandingan resmi, alatnya itu emang sudah disiapkan. Kalau kita cuma pembelajaran atau pengenalan, kita menyesuaikan aja. Karena jujur aja kalau berbicara olahraga, selain pemain, alat juga harus kita pahami. Dan belum tentu punya ya. Kalau olahraga softball sebenarnya ini biayanya mahal. Harus punya sarung tangan, harus punya bola, harus punya pemukul atau stick. Tapi intinya kalau kita pengen berolahraga, tidak membuat sulit. Yang penting kita tahu aturan yang sederhananya. Oh iya, yang memberi kuasa. Bilang Dina, salah. Oke, Ini, Coba bilang sama udah jelas? Untuk materi hari ini, Dina, untuk ada tanda tangan pembahasan di slide ini, benar Bu Yan. Ya. Jadi nanti seperti itu. Jadi aja bahannya 283 gitu. Berapa kali ini ada yang ditanya? Berapa kali kita lihat kan sebetulnya WAKRI Oke, lapangan Baby dari apa aja sih? bisa Ada gambar banyak apa sih lapangan sore ini? lihat Bu Dina. Ada yang bisa jawab? Dan dari lapangan softball ini, apa terbuat dari air atau apa? Ada yang bisa jawab? Oh. Oke, dimaklumi ya kalau suaranya putus-putus atau patah-patah. Nah, di sini ada siswa yang namanya Pak Tahila. Jadi patah-patah. Ini lagi gue patah-patah. Udah, coba. Menjawab pertanyaan Bapak.
manjat ke tanah kan? Iya, rumput. Oke, biasanya kalau ada lapangan sepak bola, bisa kita gunakan untuk permainan softball ini ya. Tapi kita harus tentukan garis. Ukurannya tadi panjangnya berapa? 16,67. Jadi panjang dan lebarnya sama. Lo tadi gitu juga, tadinya lo mau lakukan asal Kan bentuknya persegi. tapi lakmusnya mereka nggak punya. Iya, kan belinya Iya, harus jadinya Cukup jelas untuk materi di slide ini? Oke, Bapak lanjutkan ya biar lengkap. Nah, perhatikan dengan seksama gambar listrik nggak apa-apa. di layar handphone kalian. Nah, inilah bentuk sarung tangannya untuk permainan softball. Tidak bisa digunakan untuk naik sepeda motor ya, sarung tangannya ya. Baterai bohlam sama kabel. Nah, yang dari itu yang dari sininya tuh. Menggunakan body protector. Body protector itu untuk badan. Berlutut sama hidung, helm, ya, lebaran. Adalah jadi semua tanding yang ada harus ada berhubungan dengan wasit. Adapun susunan pemainnya adalah satu pemain satu pitcher, pemain 2 catcher, pemain 3, 4, dan 5 baseman atau base girl, pemain 6 shortstop atau short, pemain 7, 8, 9 left fielder, midfielder, dan right fielder. Kanan, tengah, kiri. Jadi sama posisinya, ada tengah, back kanan, samping kiri. Gerak dasar dan cara bermain. Gerak dasar dalam permainan softball tidak jauh berbeda dengan permainan outdoors. Bedanya pada variasi lemparan, memukul, dan menangkap. Oke, dari slide ini ada yang mau ditanyakan? Atahila, Sam, Naswa, Fahri, Firman. Jelas? Naswa jelas? Jelas, Pak. Oke. Sekarang Bapak gantian tanya untuk semuanya ya. Untuk 5 siswa kelas 6. Apa sih yang dimaksud pitcher? Tadi kan bilang jelas. Ada yang tahu pitcher itu apa?
Kan pemain 1 sebagai pitcher, pemain 2 sebagai catcher. Pitcher itu apa sekarang? Yang Bapak tanyakan. Yang bisa jawab? Ada 2 pertanyaan Bapak. Pitcher itu apa dan catcher itu apa? Salah satu boleh jawab. Dimakan dong ya. Ada yang bisa jawab? Yo, kelas 6. Pasti bisa. Berani ya. Ini apa? Banyak-banyak. Wajib ya kalau nggak bisa jawab ya. Cara memukul. Pertama, pegang memukul tepat pada bagian pegangan kayu pemukul. Ketika kita sedang berjabat tangan. Jari-jari dapat melingkar pada kayu pemukul. Sedikit membungkukkan pada lemparan bola, kaki sedikit dibuka. Pada akhir pukulan dapat diikuti badan memutar sedikit. Pukulan disesuaikan dengan arah keinginan. Mau jauh, sedang, atau dekat. Tapi powernya harus ada ya. Biar ketahuan pukulannya ke arah mana. Ada beberapa macam pukulan. Ada pukulan ke bawah, pukulan menyusur tanah, dan kendalanya. Kasihan Bapak mau makan. Oke. Oke, suara Bapak masih putus-putus. Apapun yang dipilih. Oke, Bapak nanti ya biar lengkap pembahasan. Cara melempar dan menangkap bola. Cara melempar dan menangkap bola pada bola softball menggunakan alat atau glove atau sarung tangan. Jadi satu tangan untuk melempar, satu tangan tugasnya untuk menangkap. Kebiasaannya melempar tangan kanan, berarti untuk menangkap kan satunya tangan kiri. Atau sebaliknya, kebiasaan tangan kiri untuk melempar, menangkapnya tangan kanan. Umumnya pemain softball ini menangkap dengan yang menggunakan sarung atau glove.
karena Oke, lanjut. Lempar bola. Ada 3 cara. Melempar bola rendah, melempar bola lurus, melempar bola tinggi atau lambung. Di slide ini ya. Kelas 6. Ada yang buat pembahasan di slide ini? Solusinya gimana? Ininya juga. Oke, lanjutkan ya biar lengkap Bapak. Oke, cara melempar sudah. Sekarang cara menangkap, sekarang melempar sama bahannya. Tinggal dipelajari, Bapak akan kirim materi Zoom meeting ini ya. Jauh ya. Ngomongnya udah nyampe ini mau. Oke. Tinggal lihat nanti lagi. Melempar. Menangkap bola yaitu menangkap bola dari teman atau yaitu menangkap bola dan menangkap ada pertanyaan untuk pertanyaan? Masih bisa kalau udah soal juga. Aja bareng-bareng. Mengeluarkan dan menyambungkan biasanya dilakukan oleh satu juga kalau tidak itu siapa itu siapa
bola. Sedangkan catcher yang bertugas menangkap bola dilempar oleh pitcher. Jadi antara pitcher dan catcher itu satu tim. Dan pitcher itu satu tim. Pitcher itu yang melambungkan bola atau yang melempar bola. Catcher itu yang menangkap bola. Oke, cara bermain softball tidaklah sulit. Kita hanya membentuk suatu regu terdiri atas 9 orang. Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama, mencari regu pertama untuk memukul. Jadi ada 2 tim ya, regu pemukul dan regu jaga. Regu pemukul itu tidak menggunakan alat. Dia cuma mau megang stick atau pemukul, habis mukul langsung lari ke base. Base 1, base 2, base 3, dan kembali lagi ke base semula. Oke, setiap pemain mendapatkan kesempatan 3 kali memukul, tidak boleh lebih. Jika pukulan 1 dan kedua baik, maka dia harus lari. Kemudian urutan memukul sesuai dengan nomor urut. 1, lanjut 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Pemukul pertama tidak boleh dilalui oleh pemukul kedua, yang tadi Bapak jelaskan. Atau pemukul 2 tidak boleh dilalui pemukul 3. Tiap base berisi 1 orang pemain, tidak boleh lebih. Jadi habis mereka mukul, base 1, apa aman? Ya, kalau tidak aman, dia singgap dulu di base 1. Kalau aman, langsung aja ke semua base dilalui. Kemudian finishnya ke base 4. Ketika bola dalam permainan, pemain bebas melakukan gerakan, kecuali pitcher ya, yang bertugas melempar bola pada pemukul. Pada waktu lari atau ditik, jadi permainan softball ini bukan melempar orangnya dengan bola ya, tapi bola ditangkap, kemudian kaki menginjak bantalan base. Jadi, itu untuk cara mematikan lawan atau mematikan permainan. Di slide ini, di materi ini ada yang mau ditanyakan anak kelas 6? Suara Bapak terputus-putus atau jelas? Jelas dulu ya. Iya, koneksi internet beda-beda kan. Oke, Bapak lanjut aja ya. Nah, ini bentuk lemparannya. Gambar pitcher melempar bola ke arah pemukul atau batter. Pemukul itu namanya batter. Oke, Bapak ambil poin-poinnya aja ya biar cukup waktunya. Dalam permainan softball, strike dihitung apabila bola dipukul baik kena maupun tidak kena. Lemparan baik, walaupun bola tidak dipukul. Bola yang dipukul meleset keluar. Jika pukulan meleset terus hingga batas yang ditentukan, maka pemukul itu langsung mati. Lama permainan
sama dengan rounders, yaitu ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning, 7 babak. Agar kamu lebih memahami permainan softball, carilah informasi dan gambar pertandingan di koran. Kemudian buatlah clipping, jika di kotamu ada pertandingan softball, cobalah untuk melihatnya. Ada yang ditanyakan? Jelas? Anak kelas 6? Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, sekarang ada soal, masing-masing Bapak kasih kesempatan untuk menjawab. Yang pertama, soal pertama. Tolong bacain dan jawab Sam Ramadan. Silakan nomor 1. Permain softball dimainkan oleh 9 orang. B. Oke, benar. Sam. Nomor 2. M. Fahri. Mana M. Fahri? Masih ada Fahri? Bapak panggil namanya Fahri, silakan baca dan jawab. Nomor 2. Ada suara Fahri? Tidur. Oke, skip. Fatah. Fatah jawab nomor 2, Fatah. Bujur sangkar. Bujur sangkar. Oke, benar sekali jawabannya. Nomor 3. Naswa. Naswa nomor 3 jawab. Tujuh, Pak. Apa Naswa? Nomor 3 jawabannya apa? A. A. Oke, benar Naswa. Nomor 4. Firman. Mana Firman? Baca dan jawab Firman. Firman Gunawan. Firman. Dibuka videonya. Buka videonya. Mana ya Firman? Pasti udah ada. Tapi prakteknya. Firman Gunawan. Firman Gunawan. Jawab dong. Bapak hitung 1 sampai 3, nanti Bapak lewati. Oke, berarti gugur. Habis Firman, kembali Sam lagi. Nomor berapa Sam? Lanjut Sam. Soalnya dibaca Sam, nggak langsung jawab. Apa? Baca dulu soalnya, kemudian jawab.
Apa Sam? Nomor mana Pak tadi? Nomor berapa tadi? Nomor 5 ya? Nomor 4. Pesan tadi Nomor Bapak sudah berapa? sampaikan. Tadi. Ini Sam juga kameranya nggak aktif nih. Sam, kameranya dibuka, Sam. Bisa jawab Sam? Ining dalam satu. Ya. Kameranya dibuka dong. Jawab. Jawabannya apa? Kali Yang jelas jawabannya? Nggak apa-apa, salah benar nggak apa-apa. Yang penting jawab dulu. C. C, benar sekali. Nah, Firman masuk ya. Oke, sekarang Firman. Nomor 5, Firman tolong baca soalnya kemudian jawab. Firman, dengar suara Bapak? Firman Gunawan. Iya. Tolong dijawab. Firman, mic-nya diklik. Mic-nya tuh. Mic-nya dibuka, Firman. Firman, Lagi nyari dulu, Pak. Nggak usah sebut aja, benar salah sebut aja nak. Bapak pengen dengar suara Firman Gunawan. Bapak nggak nyari benar atau salahnya, coba suaranya dulu. Firman pilih A, B, C, atau D. Mic-nya dibuka. Nggak kedengeran. Firman, mic-nya dibuka. Diklik mic-nya. Diklik tanda mic-nya yang warna merah tuh, centang. Yang bawah di mic-nya. Oke, Firman ganti coba. Fahri. Fahri ganti nomor 6, Fahri tolong dibaca, dijawab. Fahri Akbar. Ada suara Fahri? Fahri? Fahri mana Fahri suaranya? Ini capek doang bapaknya mangkil. Gimana sih? Oke, ganti Fatah. Mana Fatah? Nggak usah kasih nilai. Siap pemain. Fatah, mana Fatah? Nomor 6 ganti. Ade. Tolong baca dan jawab soal nomor 6 ya Fatah. Fatah mana Fatah? Videonya. 18 meter, B. 18 meter. Kurang tepat, tapi udah menjawab. Bagus ya Fatah. Jawaban yang benar adalah 16,67 meter. Ini karena bentuknya bujur sangkar, antara lebar dengan panjang sama. Oke. Sarung tangan yang digunakan
Jawabannya apa? Random nih. Yang bisa jawab siapa? Kita fokus di pilihan ganda aja. Sarung tangan yang digunakan namanya apa? A, B, C atau D? C, Pak. Oke, Naswa ya. Terima kasih Naswa. Oke, itu nggak ada di pembahasan, Bapak kasih tahu aja. Jawaban yang benar nomor 8 adalah operan atas. Nomor 9, Bager adalah operan atas juga. Nomor 10. Sekarang Bapak kasih kebebasan menjawab. Pencipta softball adalah yang bisa jawab aja nggak apa-apa. Siapa? Jawab. Yang bisa siapa? Yang bisa jawab. Fata. 1, 2, 3. Naswa bisa jawab? Sam? Atau Fata? Atau Fahri? Atau Firman? Nggak tahu pikirannya kemana. Hah? Nomor 10. Fata nomor 10 tolong jawab kalau bisa. B, Pak. B. Oke, benar sekali, Fata. Terima kasih, Fata, udah kooperatif sama soal yang Bapak kasih. Oke, untuk materi udah Bapak sampaikan. Terakhir, Bapak akan tampilkan video. Ini stop screen ya. Stop screen dulu. Stop. Ini sedikit video, tolong diperhatikan. Speaker di handphone saya matiin. Ini nyalain.
Di sini ya tetap ya, bukan dari ini. Berikut ini adalah memasukkan semua jaringan Project keluar. Nah, buat Garut. berikut ini adalah yang biasa bermain. Dan berikut adalah cara dengan memutar. Berikut ini adalah cara baik. Ini adalah cara bola yang baik. Ini adalah cara bola yang baik dan benar. Salah. Ini teknik bola yang baik dan benar. Udah. Berikut ini ini adalah cara bisa memainkan bola yang baik. Bola yang dipakai gadget. Ininya udah Ini adalah sedikit masker lagi. Apa dipercepat aja? berikut dengan body protector. Jangan lagi. Stop screen ya, kamera. Mana yang di mana?
Oke. Suara Bapak kedengeran? Kelas 6? Kelas 6? Oke, itu aja yang Bapak bisa sampaikan materi Zoom pagi hari ini.